warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi Ananda. Pagi. Nah, gimana kabarnya hari ini? Nah, alhamdulillah ya. Semoga mulai hari ini dan kedepannya Ananda semua selalu dalam keadaan baik dan bisa mengikuti PDM setiap harinya. Nah, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Di depan duduk siap. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan mengecek dulu kehadiran Ananda. Nah, 11 IPA 2, ini kan ada 26 orang ya? 25 ya? 25 orang. Ketua kelas siapa yang tidak hadir? Najwa Wanita Al-Nasra. Oh, Najwa ya. Kemana sih Najwa? Izin Bu. Oh, izin ya. Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya si Najwa bisa bergabung dengan kita untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran, pertemuan sebelumnya Ananda sudah mempelajari tentang apa? Tentang teks ceramah. Nah, selain itu Ananda juga sudah mempelajari tentang teks eksplanasi kan? Iya. Ananda juga sudah mengikuti ujian mid semester 1 dan sudah menerima rapor kemarin kan? Iya. Nah, jadi untuk pertemuan sekarang kita akan mempelajari tentang teks cerpen. Pernah mendengar kata cerpen? Apa itu? Cerita Pendek. Sering kita dengar dengan cerita pendek. Nah, di sini siapa yang suka membaca cerpen? Ayo, siapa yang suka membaca? Siapa? Bu. Ya, Irfan. Biasanya Irfan suka membaca apa? Cerpen Kancil Mambuaya Bu. Kancil sama buaya. Si Daniel sukanya baca apa selain cerpen? Komik Bu. Komik. Si Diavin? Baca buku pelajaran. Baca buku pelajaran. Iya, mantap sekali Diavin ya. Suka sekali membaca buku pelajaran. Nah, di kampung ini ada nggak yang suka membaca novel? Nah, jadi intinya di kelas 11 IPA 2 semuanya suka Membaca. Ada yang suka membaca cerpen, ada yang suka membaca novel, ada yang suka membaca komik, dan ada membaca buku pelajaran. Nah, baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang teks cerita pendek, yaitu karyanya 3.8, mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Itu yang pertama menyebutkan pengertian dan ciri-ciri cerita pendek. Yang kedua, menyebutkan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerita pendek. Kemudian menemukan unsur intrinsik teks cerita pendek. Dan yang keempat, menemukan nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kita membahas 3 IPK ya. Yang pertama menyebutkan pengertian dan ciri-ciri. Yang kedua menyebutkan unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita pendek. Yang ketiga menemukan unsur intrinsik teks cerita pendek. Nah, jadi untuk IPK yang keempat kita lanjutkan untuk minggu depan. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, jadi peserta didik harus mampu menyebutkan apa itu pengertian dan ciri-ciri dari teks cerita pendek. Kemudian yang kedua, mampu menyebutkan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerita pendek. Kemudian setelah mampu menyebutkan
cerpen. Nah, kemudian pertemuan sebelumnya, bukan ya, kemarin Ibu sudah membagikan materi tentang teks cerpen yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, sekarang Ibu akan putarkan dulu satu contoh video ya, video cerpen inspiratif. Nah, jadi Anda amati cerpen tersebut. Kemudian nanti Ibu akan bertanya terkait video yang Anda amati. Video bertemu kembali dengan kami di sesi cerpen motivasi. Kali ini berkisah mengenai kapak dan dunia ceritanya. Suatu ketika, seorang pemuda yang sangat kuat meminta pekerjaan kepada seorang saudagar kayu. Melihat keinginan yang besar dari pemuda itu, saudagar kayu memberikan pekerjaan sebagai penebang pohon dengan kapak yang lumayan. Untuk menunjukkan kesungguhannya, si pemuda bertekad akan bekerja dengan sangat keras. Keesokan harinya, si pemuda datang ke hutan di mana dia akan menebang kayu dengan membawa kapak yang telah diberikan oleh saudagar. Dan itu berhasil menebang 21 batang kayu. Wah, hebat, kamu kuat sekali. Bisa membawa pulang kayu sebanyak ini dalam satu hari, kata saudagar kayu memuji. Termotivasi oleh perkataan itu, sang pemuda menebang kayu dengan usaha yang lebih keras keesokan harinya. Namun sayangnya, hari itu ia hanya berhasil menebang 18 batang pohon. Hari ketiga dia berusaha lebih keras lagi, tetapi dia hanya bisa membawa 17 batang pohon. Hari demi hari pohonnya semakin berkurang. Aku pasti telah kehilangan kekuatanku, pikir penebang kayu itu. Dia pun menghadap kepada saudagar kayu dan meminta maaf atas pekerjaannya yang terus menerus. Dia mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian si saudagar kayu bertanya, "Kapan terakhir kali kamu mengasah kapak yang kamu gunakan?" Mempertajam, "Saya tidak punya waktu untuk mengasah kapak saya sangat sibuk menebang pohon," jawab si penebang kayu. "Cobalah secara rutin asah kapakmu sebelum bekerja dan coba lihat hasilnya," si saudagar memberikan saran. Setelah si pemuda secara rutin mengasah kapaknya, hasil kerjanya kembali meningkat dan sangat memuaskan. Sahabat Bahagia Studio, terkadang bekerja keras saja tidaklah cukup untuk mencapai kesuksesan. Kita juga harus bekerja dengan cerdas. Pemuda itu sebenarnya memiliki potensi yang hebat untuk menebang kayu. Namun, pada awalnya dia tersebut. Sama seperti yang kapak yang harus terus diasah, kita juga harus melestarikan dan meningkatkan aset terbesar yang kita miliki, yaitu diri kita sendiri. Ini berarti kita harus menjaga serta meluangkan waktu, memastikan kebutuhan diri kita tercukupi. Ada 4 aspek yang harus kita perhatikan untuk hidup yang berkualitas. Yang pertama adalah fisik. Pastikan kita selalu memakan makanan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Yang kedua adalah sosial atau emosional, yaitu menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Dan ketiga adalah aspek pikiran. Caranya dengan cara terus belajar, membaca, menulis, ataupun mengajar. Dan yang terakhir adalah aspek rohani, seperti menikmati keindahan alam, meditasi, menikmati musik, ataupun seni. Jika kita bisa memadukan keempat aspek ini dengan kerja keras, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang berkualitas. Itulah cerita mengenai kapak dan penebang kayu. Jangan lupa share dan subscribe cerita inspiratif ini ya. Sampai jumpa. Halo sahabat Bab. Itulah contoh kisah inspiratif seorang kapak dan penebang kayu ya. Ini seorang penebang kayu dengan si siapa? Nah, jadi dari video yang Anda amati, kira-kira apa yang bisa kamu ambil? Apa yang dapat kamu simpulkan dari video yang telah diamati barusan? Apa yang bisa? Ya, Daniel. Kesimpulannya itu dengan bekerja keras kita tidak untuk mencapai suatu
dan kita perlu juga bekerja dengan keras, namun juga meningkatkan inspirasi. Ya, jadi untuk mencapai kesuksesan, selain bekerja keras, kita juga harus memiliki kecerdasan. Nah, jadi itu yang bisa diambil dari video tadi. Nah, jadi tokohnya ada siapa saja di sana? Bencana Bangkai. Nah, pasti Anda sudah membaca ya materi yang sudah dikirimkan. Nah, jadi kira-kira apa itu pengertian dari teks cerita pendek? Apa itu? Ada yang bisa? Ada yang bisa menyebutkan apa itu cerpen? Siapa? Ya, Gilvin, silakan Gilvin. Teks cerpen adalah suatu karya sastra yang memusatkan pada satu tokoh dalam situasi tertentu. Ya, jadi memusatkan cerita pada suatu tokoh dalam situasi tertentu. Nah, di dalam satu cerita itu kan ada beberapa tokoh ya. Ada protagonis dan ada antagonis. Kalau protagonis itu apa? Tokoh yang berwatak baik. Kalau antagonis yang berwatak jahat. Berarti lawan dari protagonis. Baik. Sekarang, apa saja unsur-unsur teks cerita pendek? Nah, unsurnya itu kan ada 2 kemarin. Apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, sama. Intrinsik dan Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu kan kemarin ada 7 ya. Siapa yang bisa menyebutkan ke-7 unsur intrinsik tersebut? Siapa yang bisa? Ayo. Siapa yang bisa? Rasman Latifah, silakan. Tema, tokoh, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan pengamanan. Ya, berarti ada 7 unsur intrinsik. Siapa yang pertama apa tadi? Tema, tokoh, gaya bahasa, sudut pandang, pengamanan. Nah, kemudian unsur ekstrinsiknya lagi. Unsur ekstrinsik itu kan ada 6 kemarin. Apa saja? Nah, unsur ekstrinsik itu kan ada 3, latar belakang masyarakat dan latar belakang politik. Kemudian ada nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nah, nilai-nilai itu ada 6. Siapa yang bisa menyebutkan 6 nilai-nilai yang terkandung di dalam teks cerpen? Siapa bisa? Ayo Putri. Nilai-nilai yang terkandung di dalam teks cerpen. nilai budaya, Nilai budaya, nilai moral, nilai moral, nilai agama, nilai agama, nilai pendidikan, nilai pendidikan, nilai estetika, nilai estetika, nilai sosial. dan nilai sosial. Berarti ada 6 nilai di dalam teks cerpen. Nah, sebelum kita lanjutkan, sebelumnya Ibu sudah membagi kelompok. Jadi silakan Anda duduk ke kelompoknya. Karena ada 6 kelompok ya. Ya, di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, silakan duduk ke kelompok.
2 kali? Bisa? Bisa. Anis berlarang mengendap-endap ke dalam kelas. Sekolah sesepi. Belum seorang pun siswa yang datang. Seperti kemarin juga, kemarinnya lagi, Anis meletakkan segelas air putih di atas meja ibu guru. Setelah itu, ia kembali berlari keluar. Anis kembali ke warung kecil ibunya yang terletak di belakang sekolah. "Kau dari mana, Nak?" tanya ibunya ketika Anis tiba. "Anis sudah keluar sebentar," jawab Anis sambil kembali melanjutkan pekerjaannya yang tadi tertunda. Sebelum sekolah, Anis memang terbiasa membantu ibunya menyiapkan dagangan di warung kecil mereka. Waktu terus berlalu, bertanda masuk berdentang beberapa kali. Anis segera bergegas ke kelasnya. Ada yang selalu ia tunggu setiap kali mengikuti pelajaran dari Bu Arini. Ya, Bu Arini itu gurunya. Bukan hanya pelajaran yang ia nantikan, tapi juga saat Bu Arini meneguk air putih yang selalu ia sediakan setiap pagi. Hatinya begitu bahagia, walaupun Arin tidak pernah tahu siapa yang menyediakan air minum itu. Seperti biasa, pagi ini Bu Arin masuk kelas dengan senyumnya yang ramah. Beliau menyapa seluruh anak kelas 5 dengan hangat. Lalu Bu Arin kembali menerangkan pelajaran dengan gayanya yang menarik. Di bangku paling belakang, Anis mengikuti pelajaran dengan penuh perhatian. Hati Anis berdebar-debar cemas. Jam pelajaran hampir saja selesai. Tapi Bu Arin tidak juga meminum air putih yang ia hidangkan. Perlahan-lahan, hati Anis mulai dirasuki perasaan kecewa dan sedih. Biasanya Bu Arin tidak seperti ini. Beliau biasanya meneguk minuman itu dengan semangat. Lalu bibirnya tersenyum pada seluruh penghuni kelas. Tapi hari ini tidak. Jangan-jangan Bu Arin sudah tidak mau lagi minum air itu. Atau mungkin Bu Arin tahu siapa yang menyediakan minuman. Lalu beliau merasa jijik karena air minum itu disediakan seorang murid miskin seperti Anis. Berbagai pikiran terus berkecamuk di kepala Anis. Hatinya makin sedih. Teng, teng, teng. Bel tanda istirahat berdentang. Bu Arin menyudahi pelajarannya. Lalu anak-anak berhambur keluar. Anis berjalan lunglai. Hatinya benar-benar sekali sedih. Karena sampai pelajaran berakhir, Bu Arin sama sekali tidak menyentuh air putih itu. Anis, tiba-tiba suara Bu Arin menghentikan langkah lesu Anis. "Boleh Ibu bicara sebentar?" Jantung Anis tiba-tiba berdegup kencang. Jangan-jangan Bu Arin tahu siapa yang selalu menyiapkan air putih dan beliau tidak senang dengan hal itu. Mungkin Bu Arin akan memarahinya. Hati Anis kembali berdegup kencang. "Kenapa, Anis? Keberatan kalau Ibu ingin bicara denganmu?" Tidak, Bu.
Perlahan Anis duduk di bangku yang berada di depan meja Bu Arin. Miss, kenapa ya hari ini kamu kelihatan begitu sedih dan tidak semangat? Tanya Bu Arin. Anis tergugur. Biasanya kamu begitu riang dan sangat bersemangat kalau pelajaran ibu. Kamu sedih ya karena ibu hari ini tidak meminum air putihmu? Anis tersentak. Wajahnya tiba-tiba pucat. Jadi ibu tahu kalau air itu... Anis tergagap-gagap. Iya, Nis. Ibu tahu dari sikapmu. Selama ini ibu selalu bertanya-tanya, siapa ya yang selalu menyiapkan air putih di meja ibu? Lalu ibu perhatikan, jika ibu minum air itu kamu selalu kelihatan paling gembira. Nah, lalu hari ini sengaja ibu tidak meminum air ini untuk membuktikan kalau dugaan ibu itu benar. Nah, ternyata benar loh. Kamu sangat bersedih ketika ibu tidak meminumnya. Berarti kamu kan yang selalu menyiapkan air minum itu. Maafkan saya, Bu. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin berterima kasih kepada ibu karena ibu telah mengajari saya. Tapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya juga tidak punya apa-apa, Bu, untuk dihadiahkan. Seperti apa yang sering diberikan teman-teman. Saya hanya bisa menyiapkan air minum itu, yang lain tidak, Bu. Agar jika sedang mengajar, ibu pasti merasa haus. Ibu tinggal minum saja. Tapi bila ibu tidak suka, saya tidak akan menyiapkan air minum lagi. Suara Anis tersengat-sengat. Kenapa ibu tidak suka, Nis? Kamu ada saja. Iya, karena saya orang miskin. Mungkin ibu jijik minum air yang saya sediakan. Air mata Anis mulai mengucur. Anis, Bu Arin mendekati Anis lalu mengelus kepala Anis. Ibu tidak merasa jijik kok. Justru ibu sangat bangga memiliki murid seperti kamu. Kamu anak yang tahu berterima kasih. Ibu sangat senang. Ibu berjanji akan minum air itu setiap hari. Hah? Benar, Bu? Benar ya, Bu? Anis menatap tak percaya. Bu Arin mengganggu. Tanpa sadar, Anis menghambur ke dalam pelukan Bu Arin. Air mata Anis menetes. Kali ini hatinya benar-benar bahagia. Anis merasakan betapa hangatnya berada dalam dekapan guru yang sangat dicintainya. Segelas air untuk guru, karya Arif Farida. Belum seorang mahasiswa yang datang. Seperti kemarin juga, kemarinnya lagi, Anis meletakkan segelas air putih di atas meja itu. Setelah itu, ia kembali berlari keluar. Anis kembali ke warung kecil ibunya yang terletak di belakang sekolah. "Kau udah lumayan, Nak?" tanya ibunya ketika Anis tiba. Anis sudah keluar sebentar," jawab Anis sambil kembali melanjutkan pekerjaannya yang
tadi tertunda. Sebelum sekolah, Anas memang terbiasa membantu ibunya menyiapkan dagangan di warung kecil mereka. Waktu terus berlalu, Bertanya masuk bentang beberapa kali. Anas segera berkeras-kerasnya. Ada yang selalu ia tunggu setiap kali mengikuti pelajaran dari Bu Ali. Ya, Bu Ali itu gurunya. Bukan hanya pelajaran yang ia nantikan, tapi juga saat Bu Ali mengukur air putih yang selalu ia sediakan setiap pagi. Hatinya begitu bahagia, walaupun Ain tidak pernah tahu siapa yang menyediakan air minum itu. Seperti biasa, pagi ini Bu Ain masuk kelas dengan senyumnya yang ramah. Beliau menyapa seluruh anak kelas 5 dengan hangat. Lalu Bu Ain kembali menerangkan pelajaran dengan dalam yang baik. Memang benar perhatian. Anas berdengar-dengar cemas. Jam pelajaran hampir saja selesai. Tapi Bu Ain tidak juga meminum air putih yang ia hidangkan. Perlahan-lahan, hati Anas mulai dirasuki perasaan kecewa dan sedih. Biasanya Bu Ain tidak seperti ini. Beliau biasanya meneguk minuman itu dengan semangat. Lalu ibunya tersenyum pada seluruh penghuni kelas. Tapi hari ini tidak. Jangan-jangan Bu Ain sudah tidak mau lagi minum air itu. Atau mungkin Bu Ain tahu siapa yang menyediakan minuman. Lalu beliau merasa jijik karena air minum itu disediakan seorang murid miskin seperti Anas. Berbagai pikiran terus berkecamuk di kepala Anas. Hatinya makin sedih. Teng, teng, teng. Bel tanda istilah bicara sebentar. Jantung Anis tiba-tiba berdegup kencang. Jangan-jangan Bu Ain tahu siapa yang selalu menyiapkan air putih dan beliau tidak senang dengan hal itu. Mungkin Bu Ain akan memarahinya. Hati Anis kembali berdegup kencang. Kenapa, Anis? Keberatan kalau ibu ini bicara denganmu? Tidak, Bu. Perlahan Anis duduk di bangku yang berada di depan meja Bu Ain. Anis, kenapa ya? Hari ini kamu kelihatan begitu sedih dan tidak semangat. Tanya Bu Ain. Anis tergugur. Biasanya kamu begitu riang dan sangat bersemangat kalau pelajaran ibu. Kamu sedih ya karena ibu hari ini tidak minum air putihmu. Anis tersentak. Wajahnya tiba-tiba pucat. Jadi ibu tahu kalau air itu. Anis tergagap-gagap. Iya, Anis. Ibu tahu dari sikapmu. Selama ini ibu selalu bertanya-tanya, siapa ya yang selalu menyiapkan air putih di meja ibu? Lalu ibu perhatikan, jika ibu minum air itu, kamu selalu terlihat paling bergerak. Nah, lalu hari ini sengaja ibu tidak meminum air itu untuk membuktikan kalau dugaan ibu itu benar. Nah, ternyata benar, Bu. Kamu sangat bersedih ketika ibu tidak meminumnya. Berarti kamu kan yang selalu menyiapkan air minum itu. Maafkan saya, Bu. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin berterima kasih kepada ibu karena ibu telah mengajari saya. Tapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya juga tidak punya apa-apa, Bu, untuk dihadiahkan. Seperti apa yang sering diberikan teman-teman. Saya hanya bisa menyiapkan air minum itu, yang lain tidak, Bu. Agar jika sedang membaca, ibu pasti merasa haus. Ibu tinggal minum saja. Tapi bila ibu tidak suka, saya tidak akan
Iya, karena saya orang miskin. Mungkin ibu Cici belum ada yang saya sediakan. Air mata Alis mulai mengucap. Anis, Alis mendekati Anis, lalu mengelus kepala Anis. Ibu tidak merasa jijik kok. Justru ibu sangat bangga memiliki murid seperti kamu. Kamu anak yang tak berterima kasih. Ibu sangat senang. Ibu berjanji akan meminum air itu setiap hari. Hah? Benar, Bu? Benar ya, Bu? Alis menatap tak percaya. Bu Arin mengangguk. Tanpa sadar, Anis menghambur ke dalam pelukan Bu Arin. Air mata Anis menetes. Kali ini hatinya benar-benar bahagia. Anis merasakan betapa hangatnya berada dalam dekapan guru yang sangat dicintainya. Saatnya jam kerja dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Hargailah enak bagus, tapi hargailah apa yang diberikan tersebut.
memandang bentuk atau harga. Ya, dan harganya. Jangan memandang di Jangan memandang apa yang diberikan orang lain, tetapi hargailah apa yang diberikan orang tersebut tanpa memandang bentuk dan Jangan memandang dulu apa yang diberikan orang lain, tetapi hargailah apa yang diberikan orang tersebut tanpa memandang bentuk dan Tapi kalau kita suka jadi ngiri. Saatnya jam 6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson.
sudut pandangnya, orang ketiga, dan gaya bahasa yang digunakan sangat baik karena pendengar dapat mengetahui hubungan dan interaksi antar sesama tokoh serta dapat menandai karakter seseorang tokoh. Amanah yang dapat diambil dari teks cerpen ini, berterima kasihlah kepada orang yang telah berjuang kepadamu. Jangan pernah berbusuk sangka terhadap sesuatu yang belum kamu ketahui dan teruslah berbuat baik. Hanya itu hasil diskusi dari kelompok lain. Apakah ada teman-teman dari kelompok yang lain yang ingin menambahkan? Silakan kalau ada komentar atau masukan dari kelompok lainnya, silakan kelompok satu. Baiklah, kami dari kelompok satu ingin menanggapi atau menambahkan hasil dari diskusi kelompok 5 yaitu tentang amanah. Jadi kami menambahkan bahwa amanat dari cerita tersebut yaitu janganlah kita merendahkan diri kita meskipun kita tahu ada kekurangan ataupun kelemahan kita, tapi jangan pernah memandang diri kita, jangan pernah berpikir bahwa kita banyak kekurangan karena kita tidak sama di mata guru kaum yang lainnya. Jadi kita harus selalu bersyukur atas apa yang didapatkan. Terima kasih kepada kelompok satu menambah tentang amanat. Apakah dari teman-teman dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Dari kelompok lain, mungkin ada perbedaan, mungkin yang kelompok 5 ini kurang lengkap, yang kelompok kami lebih lengkap, boleh. Lagi, ada perbedaan. Menurut kelompok kami, gaya penyampaian harus menggunakan bahasa secara tenang sehingga bisa menciptakan suasana persuasif atau mengajak orang mendengarkan atau membaca cerpen tersebut untuk ikut dalam pengalamannya. Terus, temanya menurut kelompok kami tentang kesetiaan dan kebenaran. Terima kasih pada saya juga. Ini juga itu kelompok 5. Baiklah, sampai di sinilah presentasi kami. Kalau ada salah, mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan kami, yaitu tentang unsur prinsip teks cerpen dari teks cerpen sebelah saya untuk buku. Yang pertama yaitu ada tema. Tema dari teks cerpen sebelah saya untuk buku yaitu adalah bentuk terima kasih seorang murid kepada gurunya. Yang kedua tokoh, 1 Anis sebagai murid, 2 Ibu Arin, 3 Ibu Anis orang tua. Penokohan, Anis protagonis, Ibu Arin protagonis, dan Ibu Anis
Sekian dari hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapinya? Yang ingin menambahkannya? Akan topik lain kalau ada yang perlu ditanyakan terhadap hasil diskusi dari kelompok 4. Memberikan apresiasi juga boleh. Sebetulnya apa yang dibuat oleh kelompok 4 ini sudah benar, tetapi tambahkan boleh. Coba, ayo kelompok lain. Kelompok 3, ayo coba tanggapi. Baiklah, kami dari kelompok 3 ini mengerti hasil dari kelompok 4, yaitu tentang layak bahasa. Menurut kami, bahasa yang menggunakan adalah menggunakan bahasa sehari-hari dan mudah dipahami. Ya. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah ada tanggapan dari kelompok lain lagi. Masih ada? Tidak. Jika tidak ada tanggapan lagi, yang kiri ya terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tentang unsur intrinsik teks cerpen yang berjudul Gelas Air untuk Guru. Nah, jadi masih ada 4 kelompok lagi yang belum tampil. Dan kelompok berapa ya? Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu unsur intrinsik teks cerpen Gelas Air untuk Guruku yang akan dibacakan oleh Marsa, Desa, dan Giza. Silakan dipersilakan. Yang pertama, tema dari unsur cerpen yaitu pentingnya terima kasih, perhatian dan kasih sayang. Yang kedua, tokohnya Anis, Bu Arin dan Ibu Anis. Penomboran Bu Arin ramah, baik hati dan berguna. Anis baik, mudah overthinking, tahu cara berterima kasih. Ibu Anis baik dan pendiam. Alur pada cerita tersebut itu maju. Latar tempat di sekolah, kelas, kantin. Latar waktu pada pagi hari. Latar suasana yaitu penuh kejutan dan mengharukan. Yang keenam, sudut pandang yaitu memakai sudut pandang orang ketiga. Gaya bahasa berupa menggunakan bahasa sehari-hari dan mudah dipahami. Amanat yang dapat kita ambil yaitu banyak cara yang bisa dilakukan untuk berterima kasih, tidak hanya dengan materi tetapi juga dengan tindakan. Jangan pernah berpikir negatif kepada seseorang sebelum mengetahui kebenarannya, dan hargai setiap pemberian orang lain. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin menambahkan atau menanggapi? Silakan. Pada kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Jufrin dari kelompok 5. Apa yang dibuat dari kelompok 3 sudah benar. Sudah ada temanya, tokoh, kelompokan, serta alur dan latar. Di sini kami hanya menyampaikan tentang gaya bahasa dan amanat. Menurut kami gaya bahasa yang digunakan dalam teks cerpen ini sangat baik karena pendengar dapat mengetahui hubungan dan interaksi antar sesama tokoh serta dapat menandai karakter seseorang tokoh. Dan menurut kami amanat yang dapat diambil dari cerita cerpen ini, berterima kasihlah kepada orang yang telah berjuang kepadamu
Dan jangan pernah berburuk sangka terhadap sesuatu yang belum kamu ketahui, dan teruslah berbuat baik. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih yang mengucapkan kepada Diopin yang telah menambahkan dan menanggapi hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada dari kelompok lainnya yang ingin menanggapi atau menambahkan? Ada lagi? Tidak, cukup. Tidak, cukup. Kalau tidak ada, kami cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 ya, yang sudah menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya kepada kelompok 1. Silakan menampilkan hasil diskusinya. Nanti kelompok lain boleh menanggapi ya hasil diskusi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang prinsip indeks cerpen segala saya untuk buku yang akan dibacakan oleh Caca dan Farid secara bergantian kepada mereka di sini. Prinsip cerpen. Yang pertama, tema yang dibahas yaitu perhatian dan kasih sayang, juga rasa terima kasih. Yang kedua, tokoh. Tokohnya ialah Anis, Ibu Anis, dan Ibu Guru Anis. Yang ketiga, penokohan. Anis wataknya protagonis, baik, suka menolong, rendah hati, rajin. Ibu Anis protagonis itu bersikap peduli. Ibu Guru Arin protagonis, baik hati, mengerti perasaan muridnya, penyayang. Yang keempat, menggunakan alur maju. Yang kelima, latar, menggunakan latar tempat di kantin dan di kelas. Latar waktu pada pagi hari. Latar suasana yang mengharumkan. Sudut pandang, yaitu sudut pandang orang ketiga atau penulis. Gaya bahasa, menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa yang mudah dimengerti. Amanat, janganlah kita merendahkan diri kita meskipun kita orang kekurangan, karena kita tetap sama di hadapan guru-guru kita. Hargailah setiap pemberian orang lain tanpa melihat harga dan kita. Baiklah, dari hasil pembacaan diskusi tadi, apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Ada yang ingin ditanggapi? Jika tidak ada, akan kami akhiri sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, umumnya untuk prinsipnya anak-anak sudah menuliskan hampir sama dari kelompok, tetapi penyampaian dari kelompok masing-masing kelompok itu berbeda ya. Jadi kita tampilkan 2 kelompok lagi, kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang analisis unsur intrinsik teks cerpen yang berjudul 11 air untuk buku yang akan dibacakan oleh Fani, Ulfa, dan Berhan. Kepada Fani, Ulfa, dan Berhan unsur intrinsik cerpen. 1. Tema, perhatian, dan kasih sayang. 2. Tokoh, Anis, Ibu Anis, dan Bu Arin. 3. Penokohan, Anis, baik hati, ceria, dan semangat, tahu terima kasih. Ibu Anis, baik hati, penyayang. Ibu Arin, bisa menghargai pemberian orang lain, penyayang. Alur maju. Latar tempat sekolah. Ibu Anis di belakang sekolah.
berbahasa secara cermat sehingga bisa menciptakan suasana persuasif atau mengajak orang yang mendengarkan atau membaca cerita tersebut untuk ikut dapat dalam ceritanya. 2. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Amanat pada cerpen di atas itu kita harus bisa menjadi seseorang yang tahu terima kasih dengan memberikan hal yang sederhana sekalipun untuk menunjukkan rasa simpati kita. Hargailah pemberian orang lain walaupun itu sederhana. Baiklah, dari pembacaan hasil diskusi tadi, apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi atau memberikan komentar terhadap pembacaan hasil diskusi kami? Ada masukan dari kelompok lain? Dapat. Dapat. Baiklah, Ada. Coba kelompok satu. kami dari kelompok 1 ingin memberikan apresiasi kepada kelompok 2. Apa yang dibacakan dari kelompok 2 itu sudah memenuhi analisis dari teks cerpen Tugas Air untuk Buku. Sudah memiliki unsur-unsur tema, tokoh, penokohan, alur, kata, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Terima kasih. Baiklah, jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Satu kelompok lagi ya, kelompok 6. Ya, silakan kepada kelompok 6 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 6 akan membacakan unsur prinsip teks cerpen Tugas Air untuk Guru yang akan dibacakan oleh penulisnya. Dalam materi kesimpulan. 1. Tema. Perhatian. 2. Tokoh. Anis, Ibu Arin, Ibu Arin. 3. Penokohan. Anis baik perhatian, Ibu Arin baik menghargai, Bu Anis baik dan penyayang. Apakah ada teman-teman ada yang bisa mengatur diskusi dari kami? Pada dia dipersilakan. Tidak jadi. Jika tidak ada, kemudian ditutup. Tiga. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman ada kritikan atau masukan, dipersilakan. Pada Giza, kami persilakan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memberikan apresiasi kepada kelompok 6. Bahwa kelompok 6 telah memenuhi unsur intrinsik dari teks cerpen yang berjudul Segelas Air untuk Buku, yang sudah memenuhi tema, tokoh, penokohan, alur, dan latar. Terima kasih kepada Giza. Apakah ada teman-teman lagi yang ingin memasukkan kepada kami? Jika tidak, akan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6 yang telah mempresentasikan
Yang penting intinya sama kan? Nah, baik. Kita bahas untuk unsur intrinsik cerpen 11 air untuk huruf yang sudah Nanda pergunakan tadi. Itu temanya perhatian dan kasih sayang. Perhatian siapa di sini? Perhatian seorang siswa pada gurunya. Kemudian tokoh, siapa saja tokohnya tadi? Ibu Anis, Ibu Anis. Kemudian watak dari ketiga tokoh tersebut, Ibu Guru Aris, wataknya bagaimana? Baik. Masuk mana dia? Protagonis. Kalau Anis, wataknya bagaimana? Baik. Ya. Penyayang, rajin, dan perhatian kepada gurunya. Berarti si Anis ini juga berwatak protagonis. Kemudian Ibu Anis. Ibu Anis ini wataknya bagaimana? Penyayang kepada anak-anak. Kemudian mengenai latar. Latar ini kan terbagi tiga ya. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan latar suasana. Nah, kemudian kita bahas yang pertama, latar tempat. Latar tempat itu sebenarnya di dalam cerpen itu latarnya semuanya di sekolah ya, di sekolah. Tetapi di sekolahnya di mana saja? Di kelas. Berarti latar tempatnya ada dua, ada di kantin dan ada di kelas. Kemudian waktunya kapan? Pagi. Kemudian suasananya kemudian alurnya. Alur ini merupakan rangkaian cerita di dalam sebuah cerpen. Jadi alurnya ini alurnya maju ya. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang ini apa nih sudut pandang? Sudut pandang cara pengarang menempatkan dirinya di dalam sebuah cerpen. Jadi kalau dia menggunakan kata aku, saya, itu tandanya sudut pandangnya orang karena si pengarang terlibat di dalam cerita. Kemudian kalau menggunakan sudut pandang orang ketiga, biasanya menggunakan kata kalian, mereka, dan nama tokoh. Kalau menggunakan nama tokoh itu biasanya sudut pandangnya orang ketiga. Kemudian gaya bahasa. Nah, kebetulan cerpen ini kan cerpen anak sekolahannya. Jadi gaya bahasanya bahasa yang mudah dimengerti karena tergantung nanti pembacanya supaya pembaca itu merasakan bagaimana cerita dari cerpen tersebut. Nah, kemudian amanat. Nah, amanatnya tadi ada beragam ya. Nah, amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan melalui cerpen. Jadi apa amanatnya? Kita harus menghargai setiap pemberian orang lain tanpa melihat bentuk dan harganya. Kira-kira paham untuk mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen? Nah, selanjutnya, kita sudah untuk kali ini kan kita sudah belajar tentang unsur intrinsik cerpen. Siapa yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa? Ya, Resma yang bisa. Berdiri ya. Yang lain perhatikan apa yang disampaikan oleh Resma. Baiklah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, unsur pembangunan cerpen itu terdiri dari dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Unsur ekstrinsik terdiri dari nilai sosial, nilai budaya, nilai agama, nilai pendidikan, dan nilai estetika. Nah, jadi untuk unsur intrinsik cerpen itu ada 7 ya. Ada tema, ada tokoh, ada alur, gaya bahasa, dan amanat.
ada kemudian protagonis dan ada yang antagonis. Nah, biasanya kalau tokoh utama itu protagonis atau antagonis? Protagonis. Yang memiliki watak baik. Lanjut. Ciri-ciri teks cerpen yang pertama terfokus pada satu tokoh. Kemudian ceritanya tidak lebih dari 10 kata. Memiliki puncak masalah. Nah, cerpen yang tadi Anda renangkan itu ada nggak puncak masalahnya? Ada kan? Ada. Kemudian terdapat solusi atau penyelesaian. Kemudian ceritanya padat dan langsung tertuju pada tujuan. Kemudian alur yang singkat membuat cerpen tidak memiliki tokoh yang banyak. Dan ceritanya terbatas. Lanjut, unsur linguistik yang mana sudah disebutkan oleh Rektor tadi. Ada tema, ada tokoh, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan makna. Kemudian, nah, unsur ekspresi itu kan ada 3. Awalnya ada 3 ya. Yang pertama latar belakang masyarakat, yang kedua latar belakang penulis. Kemudian nilai yang terkandung dalam cerpen. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, jadi sekarang Ananda mengetahui kalau unsur intrinsiknya ada 7, kemudian nilai-nilainya ada 6. Ada nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai pendidikan, nilai estetika, dan nilai sosial. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Nah, mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum itu tutup, bagaimana menurut Ananda pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Nah, ibu mau bertanya lah sama si Daniel. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Berbeda nggak dari biasanya? Ya sangat menyenangkan pada hari ini dan ya banyak kesan-kesan yang saya dapat. Nah, apa lagi? Caca, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Nah, tadi kan di awal sebelum menjelaskan materinya di situ ada video tuh. Bagaimana menurut Anda videonya? Menarik tidak? Menarik. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan dan memahami tentang sejarah dan video dan diterangkan dengan Ada lagi? Ada lagi? Tidak? Ya. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya kita itu akan membahas tentang nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam teks cerpen. Tadi kita kan membahas tentang unsur intrinsik saja. Lalu kemudian minggu depan kita membahas nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Tadi Anda mendengarkan cerpennya kan? Nah, jadi untuk minggu depan kita membaca contoh teks cerpen. Jadi tugas Anda minggu depan membawa satu contoh teks cerpen. Boleh Anda lihat di video, dibawa tiket masuknya untuk minggu depan ya.